Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di OPSIS, obrolan siswa seru SMA Tarsisius Pireta. Saya Amelia Caroline dari kelas 11 IPA 1 yang akan membawakan podcast dengan tema Pasca yang kali ini akan kalian rayakan bersama dengan keluarga kalian tercinta. Tentunya saya akan ditemani oleh rekan saya yang bernama Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jacinta Novianti dari kelas 11 IPA 1. yang turut aktif dalam kegiatan gereja dan juga Halo semuanya, nama saya Paskalis Peter dari 11 IPA 2. yang menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS dan pernah menjadi si kerohanian. Sebelum kita memasuki dalam inti dari podcast ini, maka saya akan menjelaskan untuk rangkaian dari Paskah ini. Paskah adalah kemenangan Yesus Kristus atas kematian yang merupakan 3 hari setelah kematian Yesus Kristus disalib. Rangkaian dari Paskah terdiri dari Rabu Abu, Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah. Rabu Abu. Rabu Abu adalah yang biasanya ditandai dengan menerima percikan abu yang bertandakan salib di dahinya, yang menjadi tanda pergabungan, pertobatan, dan merendahkan diri menuju kemenangan kebangkitan Kristus, yang setelah kita menerima Rabu Abu, akan menjalankan selama 40 hari yaitu berpantang dan berpuasa. Minggu Palma. Minggu Palma adalah yang ditandai dengan umat semua berkumpul membawakan daun palma sebagai tanda sorak-sorai menyambut Yesus. Kamis Putih. Kamis Putih adalah yang biasanya ditandai dengan pembasuhan kaki oleh romo dan adorasi sekaligus berdoa. Acara pembasuhan kaki ini juga merujuk pada aksi pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus pada murid-muridnya di malam sebelum ia disalibkan. Jumat Agung. Jumat Agung adalah yang biasanya ditandai dengan umat melakukan ritual mencium luka kaki di salib. Sabtu Suci. Sabtu Suci adalah yang biasanya ditandai dengan umat memindahkan kesedihan yang telah terjadi di Jumat Agung dan mempersiapkan kebahagiaan akan kebangkitan Yesus di Minggu Paskah, yang biasanya para umat semua di gereja menyalakan lilin Paskah. Minggu Paskah. Minggu Paskah adalah yang biasanya ditandai dengan Yesus bangkit pada hari ketiga setelah disalib, yang menjadi salah satu peristiwa paling sakral dalam hidup Yesus. Paskah pun menjadi konfirmasi penuh atas semua ajaran Yesus, yang membuktikan bahwa dirinya anak Allah dan datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan maut. Apa yang Jacinta dan juga Paskalis lakukan selama mengikuti rangkaian Paskah tahun ini? Mungkin dari saya terlebih dahulu ya. Oke, jadi semasa kecil itu saya tidak pernah absen ya untuk mengikuti misa hari raya, mulai dari Rabu Abu hingga Minggu Paskah. Dan juga saya sudah dilatih sedari kecil untuk mengikuti tradisi umat Katolik, yaitu berpantang atau berpuasa yang dilakukan selama kurang lebih 40 hari mulai dari Rabu Abu. Nah, dulu semasa saya kecil itu saya berpantang dalam hal jajan. Jadi kalau misalkan seminggu itu saya harus ada setiap hari itu harus ada jajannya. Tapi selama masa pantang saya mungkin 3 kali dalam 1 minggu untuk jajan. Nah, satu hal juga yang paling saya tunggu-tunggu nih selama masa Paskah, yaitu perayaan Paskah di lingkungan. Karena di sana banyak sekali acara-acara seru yang menyenangkan menurut saya semasa saya kecil. Tapi semakin kesini saya semakin jarang mengikuti hal tersebut, terutama karena kesibukan dalam membagi waktu ya semakin. Dan juga saya sampai saat ini masih aktif sebagai mistinar, jadi saya terlibat langsung gitu di misa di gereja. Jadi untuk tahun ini itu puji Tuhan saya sudah bisa menjadi mistinar di gereja secara offline, dan juga saya masih berpantang dan juga berpuasa. Oke, kalau untuk saya pribadi, saya itu paling berkesan banget ketika masih kecil itu ketika wilayah Monika Gereja Santo Agustinus menjadi panitia tuh di masa Paskah. Ini tuh benar-benar hektik tapi seru karena saya kan belum ngerti apa-apa ya kala itu ya. Jadi kayak ngikutin gimana kerjanya para orang tua yang lain gitu kan.
Dan makin ke sini atau ketika SMP saya ikut menjadi Miss Dinar, dan ketika menjadi Miss Dinar itu saya membantu romo, bantu prodiakon yang ada di gereja saat misa saat itu kan. Nah, dan di awal 2020 seperti yang kita ketahui kalau kita mulai masuk ke masa pandemi ya, karena ada pandemi, dan jadi mau tidak mau kita semua jadinya misa secara online, yaitu live streaming. Tapi meskipun kala itu misa secara online, tapi tetap nggak mengurangi rasa syukur saya dan keluarga saya tetap bisa dikasih kesempatan untuk ikut misa gitu. Nah, untuk tahun ini pun saya sangat senang banget karena akhirnya bisa mulai misa lagi secara offline, dan akan ada event-event juga yang diadakan di sekolah. Jadi excited banget gimana nanti Paskah tahun ini tuh gitu. Nah, pastinya dalam semasa 40 hari berpantang dan berpuasa itu pasti banyak godaan ya yang dilalui ya. Nah, menurut Jasita apa aja sih godaan yang dilalui? Kan kalau 40 hari ini ya kita pantang sama puasa. Saya itu baru puasa Paskah kali ini baru puasa 1 kali, dan untuk pantang itu saya mencoba pantang daging. Nah, yang bikin kendalanya itu adalah terkadang saya lupa nih kalau saya itu lagi pantang daging gitu. Jadi ketika siang tuh saya udah masih ingat. Jadi saya pas itu Jumat kemarin kalau nggak salah beli pecel atau ketoprak. Nah, tapi ketika udah sampai malam saya malah beli pecel ayam. Jadi saya lupa kalau saya lagi pantang pas lagi malamnya. Itu sih, jadi terkadang saya lupa dan mencari makanannya gitu loh, karena kan di sekitar rumah kebanyakan daging gitu. Jadi itu emang sering terjadi banget. Iya. Kalau menurut dari Paskali sendiri? Mungkin dulu kan saya pantang jajan itu masih ya gampang lah istilahnya. Tapi semakin dewasa ini saya mencoba berpantang atau berpuasa tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental ya. Dan itu masih banyak godaan-godaan ya. Mungkin entah kenapa, karena lupa atau karena sudah terlanjur gagal untuk dalam menjalankannya. Jadi dalam tahun ini pantangan atau puasa saya itu tidak berjalan lancar. Oh gitu. Baik, ini adalah pesan dari Paus Fransiskus untuk Paskah di tahun 2022 ini. Janganlah kita bosan berbuat baik, karena pada waktunya kita akan menuai panen kita jika kita tidak menyerah. Jadi selagi ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Nah, untuk Paskalis dan juga Jasita ini, apakah kalian memiliki makna Paskah tahun ini? Dari Paskalis dulu mungkin? Oke, saya dulu ya. Makna Paskah yang terutama bagi saya itu ada di Jumat Agung dan juga Minggu Paskah. Jumat Agung seperti yang kita ketahui bahwa kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus, sedangkan di Minggu Paskahnya kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, disitulah mungkin menurut saya letak harapan umat Katolik ya, seperti yang sudah mungkin dijelaskan oleh para romo segala macam. Bahwasannya kita ini sebagai umat Katolik memiliki harapan untuk bangkit kembali dari kematian ya, sama halnya seperti Yesus yang anak Allah yang menjadi manusia. Nah, jadi makna Paskah bagi saya mungkin seperti bukti atau pertanda bahwasannya kekuatan dari Tuhan, kekuatan dari Allah itu lebih besar daripada kematian dan juga dosa yang membelenggu manusia selama ini. Kalau untuk saya sendiri, makna Paskah itu adalah artinya kita menjadi manusia baru. Seperti yang kita ketahui kalau Paskah itu adalah pembebasan umat manusia dari dosa kan, dan Allah yang bangkit dari kematian. Nah, Paskah sendiri itu adalah anugerah dan kasih Allah yang diberikan langsung oleh Allah kepada umat manusia. Jadi menurut saya Paskah itu membuat kita tuh jadi manusia baru loh, dan kita gimana nih menjalani kita sebagai kehidupan yang menjadi manusia baru itu. Itu kalau menurut saya. Oke, tidak terasa ya kita sudah sampai di akhir pengunjung acara podcastan ini. Dan apakah Jasita dan juga Paskalis memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda saat ini? Dari Jasita dulu mungkin? Kalau pesan untuk saya, seperti yang saya tadi bilang kan, kalau misalkan Paskah itu artinya menjadi manusia baru, berarti kita sebagai generasi muda itu punya tantangan nih. Kita kan udah dibebaskan dosa dari Allah, kita udah jadi manusia baru. Berarti apa yang harus kita lakukan gitu sebagai generasi muda gitu. Mungkin contoh singkatnya itu bisa dari
yang kita sering bersinggungan atau familiar, yaitu dari media sosial. Nah, media sosial kita bisa mulai dengan tidak menyebar hoax, menyaring hoax, ada juga kita bisa tidak menyebar kebencian, dan juga kita cari berita-berita yang bermanfaat lah dari media sosial itu. Kalau menurut saya itu sih pesan untuk generasi muda kita. Jadi pas Oke, sekali. kalau dari saya pesannya itu ada dua ya. Jadi pesan saya yang pertama yaitu berkaitan dengan yang tadi mungkin sudah ditanyakan, yaitu dalam masa puasa atau pantang. Saya dan Jacinta sendiri seperti yang kami share tadi mungkin tidak berjalan dengan baik ya masa puasa dan pantangnya. Jadi mungkin kami yakin dan percaya bahwa kalian lebih baik lagi dari kami masa puasanya, dan juga kami kedepannya akan berusaha menjadi menghayati puasa dan pantang itu lebih baik lagi. Dan juga pesan saya yang kedua berkaitan dengan tema Paskah tahun ini dari KWI, yaitu tak lepas dari kasih Allah. Nah, jadi saat saya melihat ini tuh disertai dengan poster. Jadi posternya itu ada sekelompok orang yang bergotong royong membangun kembali peradaban mereka setelah terjadi bencana ya. Dan latarnya ini kebetulan di Indonesia, yaitu di bencana waktu itu di Pulau Sabu dan sekitarnya. Nah, menurut saya hal ini pun sama persis seperti kita di masa ini ya. Kita sudah secara bertahap kita mulai pulih dari bencana pandemi yang sebelumnya kita alami, dan kita yakin dan percaya bahwa semua itu tidak lepas dari kasih Tuhan, dari kasih Allah, bahwa kita bisa sampai di titik ini, bisa selamat di titik ini. Dan juga mari kita bergotong royong bersama untuk memulihkan kembali kehidupan kita nih ya, karena banyak sekali yang berubah semasa pandemi itu. Baik, ini adalah pesan-pesan dari Jacinta dan juga Paskalis. Semoga dengan pesan yang disampaikan untuk generasi muda saat ini menjadikan suatu masukan bagi kita untuk bisa lebih berkreatif lagi, lebih beradaptasi lagi, dan juga menjadi masukan yang baik buat kita semua. Tidak terasa sudah sampai di akhir acara, maka saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton, dan juga terima kasih kepada Jacinta dan juga Paskalis yang sudah bersedia hadir mengikuti acara podcast kali ini. Maka sebelum ditutup, apakah Jacinta dan juga Paskalis ingin memberikan sesuatu? Ada nggak ya? Ada dong. Ini aja ya. Oke. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Selamat Paskah semuanya. SMA Tarsisius Vireta, Maju bersama, hebat semua. Sampai jumpa.